Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5101. Jarvis membungkuk dengan hormat dan berkata, "Tuan Wade, Anda sopan. Ini sudah tugasku." Kathleen memberitahu Jarvis, "Tuan Yuan, awasi Matthew Peterson ini dan serahkan dia ke FBI." Claire melirik Emily saat ini, dan ingin mengatakan sesuatu, namun ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak berbicara. Charlie melihat penampilan Claire. Charlie tahu bahwa Claire tampaknya memiliki belas kasihan pada Emily. Namun, melihat Claire tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, dia bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Ketika ketiganya datang ke ruang perjamuan, Kathleen langsung menarik perhatian banyak orang. Ketiganya menemukan sudut kosong dan duduk sementara. Setelah duduk, Kathleen memandang Claire yang berada di samping Charlie. Dia berkata dengan sedikit malu, "Claire, selamat atas kelulusanmu yang sukses. Aku minta maaf tentang hal-hal sebelumnya. Aku punya banyak kesulitan yang tidak bisa diungkapkan, dan saya harap kamu bisa mengerti." Dalam hati Claire, meskipun dia sedikit kesal karena Kathleen menggunakan identitas palsu untuk berteman dengannya, dia sebenarnya bisa memahami Kathleen. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami Kathleen, dia tahu bahwa keluarga kaya dan bangsawan seperti ini pasti memiliki banyak kesulitan yang tidak dapat mereka ceritakan kepada orang luar. Dia merasa bahwa meskipun Kathleen menggunakan nama samaran pada saat itu, dia tidak melakukan apapun untuk menyakiti dirinya. Sebaliknya, Kathleen bahkan memberi dirinya pesanan dekorasi dan bahkan membantu dirinya memenangkan tempat di kelas master. Oleh karena itu, Claire juga berkata dengan sangat sopan saat ini, "Nona Fox, kita berteman. Terlalu aneh kamu mengatakan itu. Meskipun saya tidak tahu alasan banyak hal, itu bisa dimengerti." Mendengar apa yang dikatakan Claire, ekspresi Kathleen langsung menjadi jauh lebih santai. Dia berkata, "Claire, kamu benar. Kalau kamu punya waktu di lain waktu, kita bisa mengobrol dengan santai, dan memberitahumu apa yang terjadi." Claire berkata sambil tersenyum, "Saya punya waktu. Upacara kelulusan akan segera berakhir. Kita bisa pergi ke bar hotel untuk mengobrol. Biarkan Charlie kembali ke kamar dulu." Kathleen mengangguk dan tersenyum tanpa berpikir, "Oke, kalau begitu sudah beres." Melihat mereka berdua tampaknya telah menyelesaikan kesalahpahaman sebelumnya, Charlie merasa sedikit lega. Claire tidak pandai bersosialisasi, kecuali dengan Lorin Thomas. Dia tidak punya teman sejati. Ketika Kathleen pergi ke Aurus Hill dengan nama samaran Zanveyer, Claire benar-benar menganggapnya sebagai teman baik. Tapi kemudian temannya tiba-tiba pergi tanpa pamit dan menghilang dari dunia. Dia selalu mengkhawatirkannya, karena takut terjadi sesuatu pada Kathleen. Baru setelah Kathleen tiba-tiba muncul di media TV di seluruh dunia sebagai patriark keluarga Fox, Claire menyadari bahwa teman baik yang dia pikirkan bahkan tidak pernah mengatakan pada dirinya mengenai identitas aslinya. Sejak hari itu, Charlie tahu bahwa Claire sedikit tersesat. Namun, saat ini keduanya menunjukkan tanda-tanda rekonsiliasi. Jika mereka diberi waktu untuk membuat Kathleen memberitahu Claire tentang situasi krisisnya saat itu, dia yakin Claire dapat sepenuhnya menghilangkan semua emosi negatif. Selain itu, Charlie tidak khawatir Kathleen akan mengatakan hal yang salah, atau membocorkan informasi kuncinya. Lagi pula, dia hampir tidak pernah melihat seorang gadis yang lebih pintar dari Kathleen. Dia pasti bisa menjelaskan masalah ini kepada Claire dengan sangat jujur dan sempurna, dan bisa membatasi perannya pada kategori Master Feng Shui. Sekarang untuk Charlie, selama Kathleen bisa membatasi dirinya pada ruang lingkup Master Feng Shui di depan istrinya, dia tidak akan takut pada apapun. Karena dia bisa berkeliling apapun yang terjadi. Bahkan patriark dari keluarga besar tingkat atas seperti Kathleen menghormatinya, dan dia bisa menjelaskannya. Bab 5102. Lagi pula, ketika Kathleen dikejar dan hampir dibunuh oleh pamannya, dialah yang membantunya menyesuaikan Feng Shui, dan membantunya melawan dan mendapatkan kembali posisi patriark keluarga Fox. Dengan premis ini,
Bahkan jika Kathleen menghormati dirinya, semuanya dapat memiliki penjelasan yang masuk akal. Beberapa menit kemudian, helikopter FBI mendarat di alun-alun di luar auditorium. Beberapa agen FBI yang memakai kacamata hitam bergegas ke tempat kejadian dan menghabisi Matthew Peterson yang dijaga oleh Jarvis. Matthew Peterson benar-benar menyerah untuk melawan, dan dibawa ke helikopter oleh 2 detektif dengan lemas. Banyak orang melihatnya dibawa pergi oleh FBI, dan sementara mereka semua terkejut, mereka tidak dapat menahan diri untuk berbisik. Mencoba mencari tahu mengapa bos besar di lingkaran desain ini tiba-tiba dibawa pergi oleh FBI. Jarvis menyaksikan helikopter lepas landas dengan matanya sendiri sebelum kembali ke tempat tersebut untuk melapor ke Kathleen. Setelah mendengar ini, Kathleen sedikit tersenyum, dan berkata kepada Claire, "Claire, ketika saya mengambil alih Cimelong Capital, kalau kamu tertarik, saya akan mengundang kamu menjadi presiden Aikang Cimelong Capital." Claire melambaikan tangannya ketakutan. "Saya tidak memiliki level ini. Lebih baik saya menjalankan perusahaan kecil saya di Aurus Hill." Kathleen berkata dengan serius, "Jangan khawatir. Saya akan memesan posisi ini untuk kamu ketika waktunya tiba. Kalau kamu tertarik, kamu bisa datang ke sini kapan saja." Pada saat yang sama, Eastcliff di sisi lain dunia, seorang gadis tinggi kurus berusia 17 atau 18 tahun, dengan penampilan murni, sedang berjalan cepat di gang tradisional Eastcliff. Saat ini masih pagi di Eastcliff. Masuk akal bahwa ini menjadi waktu tersibuk dan paling hidup di Eastcliff. Tapi gang yang dalam ini sangat sepi. Tidak ada toko dan penjual yang menjual sarapan. Bahkan tidak ada pejalan kaki. Gadis itu berjalan menuju bagian terdalam dari gang. Di ujung gang ada pintu 3 bukaan 5 kamar yang sangat mengesankan. Yang disebut 5 kamar dan 3 pintu adalah lebar dari 5 kamar dan 3 pintu, yang merupakan spesifikasi rumah pangeran dalam masyarakat feodal. Dan rumah terdalam awalnya adalah rumah seorang pangeran di zaman dinasti Qing. 5 gerbang 3 pintu tingginya sekitar 3-4 meter, dan pintunya penuh dengan paku pintu kuningan, yang gayanya luar biasa. Dan singa batu besar di kedua sisi pintu juga diukir dengan sangat indah. Ketika gadis itu berjalan 2/3 jalan, tiba-tiba entah dari mana, 2 pria parubaya dengan pakaian santai muncul. Kedua pria parubaya ini kekar, dengan ekspresi tegas. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka bukan orang biasa. Keduanya menghentikan gadis itu, dan salah satu dari mereka berkata, "Gadis kecil, ini rumah pribadi. Jangan pergi lebih jauh." Gadis itu dihentikan oleh 2 pria kuat. Dia tidak takut sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tolong beritahu orang tuamu. Katakan saja Vera Lavor ada di sini, dan aku ingin menemuinya." Bab 5103. Mendengar Vera berkata ingin melihat lelaki tuanya, lelaki kuat itu langsung mengerutkan kening, dan bertanya dengan suara dingin, "Siapa kamu?" Vera berkata dengan ringan, "Sudah kubilang, aku Vera Lavor. Kamu tidak perlu banyak bertanya padaku di sini. Aku tahu kalian menjaga ketat, dan ada banyak senjata yang membidik saya kemana-mana. Saya di sini ingin berkunjung. Kamu hanya perlu menyampaikan pesan pada tuanmu. Tuanmu akan keluar untuk menyambut saya secara langsung." Pria kuat itu berkata dengan marah, "Gadis kecil ini sangat gila. Tahukah kamu siapa yang tinggal di sini?" Vera mengangkat alisnya, dan berkata dengan nada tenang, "Kamu tidak perlu membuang waktumu di depanku. Aku hanya ingin kamu memberitahu tuanmu. Aku bukan racun, juga bukan sebuah bom. Saya tidak akan memengaruhi tugasmu melindunginya. Tapi kalau Emmet Sansor menyalahkan kamu karena menunda bisnis karena kamu menolak mengirim pesan, dapatkah kamu membelinya hanya sebagai pengawal?" Pria kuat itu tidak menyangka bahwa Vera, seorang gadis kecil, akan memiliki sikap yang tidak rendah hati atau sombong di depannya. Dan bahkan keyakinan semacam itu bahwa semuanya terkendali, yang membuatnya merasa sedikit gelisah. Selain itu, gadis kecil ini memanggil lelaki tua itu dengan namanya, yang membuatnya semakin terkejut dan ketakutan. Dia berspekulasi tentang asal-usul sebenarnya dari gadis ini. Dia bertukar pandang dengan rekannya, yang mengangguk padanya dengan sangat kecil. Dan dia segera mengerti. Dia berbalik dan berjalan mundur beberapa meter,
lalu berkata ke mikrofon di kerahnya. Tolong beritahu Master. Ada seorang gadis kecil bernama Vera Lavor yang ingin bertemu. Tolong buat keputusan. Sebuah suara datang dari Ervone. Apa kamu gila? Seorang gadis kecil ingin melihat Tuan. Dan kamu berani meminta aku menyampaikan pesan. Pria kuat itu mendesak. Berhentilah berbicara omong kosong. Gadis kecil ini tampaknya memiliki banyak latar belakang. Kamu harus melaporkannya. Ketika pihak lain mendengar ini, dia tidak menunda lagi. Tetapi berkata, kalau Tuan menyalahkan saya, jangan harap saya yang disalahkan untuk dirimu. Beberapa menit kemudian, yang di tengah dari 5 pintu 3 terbuka didorong terbuka dari dalam. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berusia 60-an keluar dengan dukungan dari keduanya. Kedua pria kuat di luar pintu tercengang sesaat ketika pria tua mereka keluar sendiri. Lagi pula, mereka belum pernah melihat tamu sebelumnya, dan pria tua itu layak keluar untuk menyambut gadis ini secara langsung. Ekspresi lelaki tua itu gembira dan cemas. Saat dia melihat Vera, dia bahkan lebih bersemangat dan gemetar. Dia mencoba yang terbaik untuk berjalan lebih cepat, sehingga dua orang di sekitarnya yang mendukungnya sedikit bingung. Dan Vera berdiri di sana, saling memandang dengan senyum di wajahnya, sampai lelaki tua itu mendatanginya. Lelaki tua itu berdiri diam di depannya, sedikit terengah-engah, dan sedikit bersemangat dan berkata, "Nona, ini benar-benar kamu. Mengapa kamu datang ke sini?" Vera tersenyum sedikit. "Apakah nyaman untuk datang dan bergabung denganmu sebentar?" "Nyaman, nyaman." Pria tua itu mengangguk dengan tergesa-gesa, dan langsung bertanya, "Nona, kamu sendirian? Tuan Raven tidak ikut?" "Tidak." Vera menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Tuan Raven akan datang ke China dalam beberapa hari." Saat dia mengatakan itu, Vera melihat sekeliling, dan berkata, "Ayo masuk dan bicara. Ada beberapa hal yang ingin aku minta bantuanmu." Lelaki tua itu buru-buru memberi isyarat mengundang, dan dengan hormat berkata, "Nona, silakan." Vera mengangguk, dan berjalan menuju pintu yang megah. Bab 5104. Hanya setelah memasuki gerbang ini, dapat melihat bahwa bagian dalam halaman ini sangat besar. Halaman yang diaspal rapi dengan batu biru setidaknya berukuran beberapa ribu meter persegi. Orang tua itu memimpin Vera sampai ke ruang kerjanya, lalu memerintahkan semua orang untuk meninggalkan ruang belajar sejauh 50 meter. Sehingga semua anggota keluarga dan pelayan mundur ke halaman belakang. Di ruang belajar, lelaki tua itu dengan hormat mengundang Vera untuk duduk di kursi Huang Huali, dan kemudian bertanya, "Nona, dari mana saja kamu? Mengapa tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya bisa meminta seseorang menjemput kamu." Vera berkata dengan acuh tak acuh, "Perjalanan saya cukup sulit. Saya mulai dari Eropa Utara, lalu pergi ke Murmansk di Rusia dengan kapal. Kemudian dari Murmansk melakukan perjalanan darat, naik mobil, kereta api, ke Moskow. Dari Moskow terbang ke Vietnam, dan akhirnya masuk ke China melalui jalur darat. Saya terbang ke East Cliff dari barat daya. Butuh begitu banyak masalah." Pria tua itu bertanya dengan takjub, "Nona, kamu mengambil rute yang berliku-liku ke China. Apakah menemui masalah?" "Ya." Vera tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan tenang, "Ada masalah besar saat saya berada di Eropa Utara, dan saya hampir mati." "Ah," orang tua itu bertanya dengan ngeri, "mengapa ini terjadi?" Vera tersenyum kecut dan berkata, "Salah satu bawahan yang dilatih oleh Tuan Raven, entah bagaimana menghubungi perkumpulan penghancuran King dan mengungkap keberadaanku. Semua orang di luar terbunuh. Tapi untungnya, dengan bantuan seorang dermawan, aku dan Tuan Raven berhasil melarikan diri." Orang tua itu berkata dengan wajah ngeri, "Perkumpulan penghancuran King tiba-tiba menemukanmu." "Itu benar." Vera menghela napas, dan berkata, "Saya tidak menonjolkan diri, tetapi saya tidak menyangka akan ada masalah internal. Bawahan Tuan Raven tidak mengetahui identitas saya, namun perkumpulan penghancuran King mengejar saya melalui saluran khusus. Untuk menemukan saya, mereka menawarkan hadiah besar. Saya kira itu adalah anak buah Tuan Raven. Karena suatu kebetulan, mereka mendapatkan informasi ini, dan kemudian menjual saya. Setelah itu,
Vera mengangkat bahu dan berkata, tapi ini semua spekulasi saya. Lagi pula, semua bawahan Tuan Raven sudah mati. Saya tidak tahu siapa yang mengkhianati saya. Mendengar ini, lelaki tua itu buru-buru berkata, Nona, kamu harus tinggal di sini untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Perdamaian dan stabilitas jangka panjang Tiongkok jauh lebih aman daripada di luar. Selain itu, meskipun saya mundur ke belakang layar sekarang, sumber daya dan koneksi saya masih ada. Akan dapat melindungi kamu dengan baik. Vera tersenyum sedikit dan berkata, aku sebenarnya tidak ingin bergabung denganmu. Aku hanya ingin kamu membantuku menemukan seseorang. Menemukan seseorang. Pria tua itu bertanya dengan cepat. Nona, saya tidak tahu siapa yang ingin kamu periksa. Siapa itu? Informasi apa yang ingin kamu dapatkan? Vera berkata, saya hanya tahu bahwa namanya Charlie Wade. Laki-laki. Dan usianya di bawah 30 tahun. Orang tua itu bertanya lagi. Nona, kamu ingin tahu tentang Charlie Wade? Vera berpikir sejenak. Dan berkata, ya, dia seharusnya berasal dari keluarga Wade. Tapi aku tidak yakin. Tolong bantu saya menyesuaikan data populasi. Ekspor semua foto. Dan saya bisa membandingkannya sendiri. Dengan mengatakan itu, Vera bertanya lagi. Kamu seharusnya tidak kesulitan mendapatkan data populasi, kan? Orang tua itu tersenyum dan berkata, tidak masalah. Data apapun bisa diambil. Itu bagus. Vera menghela napas lega, mengangguk dan berkata, kalau begitu terima kasih telah mengatur seseorang untuk membersihkannya untukku. Pria tua itu buru-buru berkata, Nona, kamu sangat sopan. Merupakan kehormatan bagi keluarga Sansor dapat melakukan sesuatu untuk dirimu. Setelah itu, dia berkata dengan hormat, Nona, tolong tunggu sebentar. Saya akan segera mengaturnya. Bab 5105. 10 menit kemudian, pria tua itu mengetuk pintu. Dan setelah mendapat persetujuan Vera, dia membuka pintu dan masuk perlahan. Dan di tangannya, ada laptop. Dia meletakkan komputer di depan Vera. Dan berkata, Nona, saya sudah menemukan semua informasi yang kamu minta untuk saya periksa. Ada 2128 pria di seluruh negeri yang bermarga Wade dan bernama Charlie. 879 orang di bawah usia 10 tahun. Ada total 540 laki-laki bernama Wade dan Charlie di seluruh negeri. Dan total 213 laki-laki di bawah usia 30 tahun. Hanya ada 20 pria dengan nama belakang Wade dan nama Charlie di seluruh negeri. Dan hanya ada 7 pria di bawah usia 30 tahun. Selain itu, saya mengambil informasi semua laki-laki di bawah usia 30 tahun yang bermarga Wade dan yang nama depannya Charlie. Total 172 orang. Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi, semua informasi tentang Charlie ada di sini. Silakan lihat. Oke, Vera mengangguk, mengistirahatkan jarinya pada tombol panah, dan dengan cepat menelusuri setiap informasi tentang Charlie. Dalam beberapa hari terakhir, dia sudah mengingat penampilan Charlie dengan jelas dengan berulang kali menonton video pengawasan. Oleh karena itu, cara perbandingan utama saat ini adalah dengan memeriksa informasi yang dia lihat melalui foto ID, dan Charlie yang dia lihat. Apakah ada yang sama? Tapi yang aneh adalah setelah menelusuri semua informasi semua orang, dia tidak menemukan Charlie yang menyelamatkannya malam itu. Vera mengerutkan kening, dan mau tak mau bertanya pada lelaki tua itu, apakah semua informasi Charlie ada di sini? Ya, pria tua itu mengangguk. Semua yang bisa ditemukan ada di sini. Vera tidak bisa menahan diri untuk berpikir, mungkinkah dia berbohong padaku? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak, dia pasti sepenuhnya yakin bahwa dia dapat menghapus ingatanku. Dalam hal ini, dia tidak perlu berbohong. Selain itu, karena dia berani menghadapi kemungkinan perkumpulan penghancuran King akan menyerang, tidak mungkin untuk tidak berani mengungkapkan nama aslinya kepadaku dalam situasi itu. Melihat Vera mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Nona, ada pertanyaan. Kalau memiliki petunjuk lain, kamu bisa memberi tahu saya.
Satu petunjuk lagi akan memberi saya pemahaman yang lebih baik. Vera menggelengkan kepalanya dengan sedih, dan bergumam, saya tidak punya petunjuk lain. Saya hanya tahu namanya adalah Charlie Wade. Pria tua itu mendecakkan bibirnya. Semua orang bernama Charlie. Informasinya ada di sini. Jika dia tidak berbohong, apakah dia akan menjadi orang Tionghoa perantauan? Meskipun namanya Charlie, dia juga orang Tionghoa, tetapi kewarganegaraannya ada di negara lain. Vera berkata, dia mengatakan berasal dari China, tetapi tidak mengesampingkan situasi yang kamu katakan. Lagi pula, banyak orang Tionghoa perantauan juga memiliki rasa identitas yang kuat dengan tanah air mereka. Mereka akan mengatakan bahwa mereka berasal dari Cina. Tetapi jika demikian, ada lebih dari 200 negara di dunia. Saya harus menemukan jarum di tumpukan jerami. Bab 5106. Berbicara tentang ini, Vera tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan enggan, dan bertanya kepada lelaki tua itu, apakah ada kemungkinan identitasnya telah dienkripsi dalam sistem? Enkripsi. Orang tua itu mengerutkan kening dan memikirkannya, dan berkata, memang ada kasus enkripsi. Informasi yang relevan dari orang-orang dengan identitas khusus akan dienkripsi. Tetapi untuk memastikan bahwa informasi terenkripsi ini tidak akan ditemukan, sistem itu sendiri tidak dapat secara langsung menyesuaikan konten terenkripsi. Vera bertanya kepadanya, seperti apa logika enkripsi umumnya? Orang tua itu berkata, sejauh yang saya tahu, ada dua logika enkripsi. Salah satunya adalah informasi identitasnya benar-benar terhapus dari sistem, dan informasi tersebut disimpan di sistem lain yang diisolasi satu sama lain. Yang terakhir tidak akan memiliki koneksi apapun dengan jaringan manapun. Artinya, informasi aslinya hanya ada di sistem yang terakhir, dan tidak ada orang di luar yang dapat menemukan petunjuk apapun. Lelaki tua itu melanjutkan, yang lain lebih rumit. Orang ini sendiri memiliki seperangkat informasi identitas asli, tetapi kumpulan informasi ini telah dienkripsi dalam sistem, dan itu telah menjadi identitas satu arah untuk batas tertentu. Vera bertanya, apa artinya satu arah? Lelaki tua itu menjelaskan, sekali jalan berarti KTP, paspor, SIM, bahkan buklet pendaftaran rumah tangga, akta nikah dan dokumen KTP lainnya semuanya asli. Dan nomor KTP juga asli. Namun jika ada orang ingin mencarinya di sistem, tidak akan dapat menemukan informasinya dengan query fuzzy. Misalnya, jika saya ingin memeriksa siapa yang bernama Charlie di seluruh negeri, informasinya tidak akan muncul di hasil yang dikeluarkan oleh sistem. Informasi tentang orang-orang bernama Wade tidak memasukkan dia ke dalam hasil. Bahkan jika kita mengeluarkan informasi dari ratusan juta orang di seluruh negeri, tidak akan ada dia di dalamnya. Kalau mau cek informasinya ada dua syarat. Pertama, harus tahu namanya dan nomor KTP-nya yang akurat. Hanya dengan dua informasi yang benar barulah bisa mengetahui informasinya. Dengan cara ini, pada dasarnya mencegah pencarian luas orang lain. Karena seperti kamu, kalau kamu benar-benar perlu menggunakan sistem ini untuk menemukan seseorang dalam kerumunan besar, kamu tidak dapat mengetahui nomor ID-nya. Kalau kamu mengetahui nomor ID-nya berarti kamu sudah memiliki informasi aslinya. Jadi kamu tidak perlu menggunakan sistem ini untuk menyebarkan jaring yang luas. Vera menghela napas. Ngomong-ngomong, metode enkripsi ini sangat pintar. Orang yang tidak mengenalnya dengan baik tidak dapat menemukannya di sistem. Dan orang yang mengenalnya tidak dapat memeriksa informasinya di sistem. Orang-orang datang untuk memeriksa, memasukkan nama dan nomor ID mereka. Dan hasilnya nyata, dan mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Ya, pria tua itu mengangguk dan berkata, beberapa orang dengan identitas yang sangat khusus akan menggunakan metode ini untuk bersembunyi. Sehingga seseorang dapat benar-benar bersembunyi di kota. Semuanya nyata, tetapi semuanya tersembunyi saat ada yang memiliki motif tersembunyi untuk memverifikasi dia. Lelaki tua itu berkata lagi, untuk orang seperti itu, menggunakan identitasnya sendiri, dia tidak perlu khawatir ketahuan oleh orang lain. Namun hidupnya tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Karena selain dari apa yang baru saja saya katakan, informasinya hanya dapat diketahui dengan nama dan nomor identitasnya.
Semua dokumennya sebenarnya adalah saluran penyelidikan satu arah. Misalnya, jika seorang polisi memeriksa KTP-nya di jalan, selama polisi itu menggunakan perangkat untuk membaca KTP-nya, dia dapat memeriksa semua informasinya di sistem. Dengan begitu, polisi tidak akan menemukan kejanggalan. Kalau mau terbang, asalkan menggunakan nama dan KTP yang benar saat membeli tiket, dia bisa check-in dengan lancar menggunakan KTP. Jika dia ingin pergi ke luar negeri, maka gunakan nama dan nomor paspornya untuk memesan tiket. Dan dia dapat keluar dari bea cukai dengan lancar dengan paspornya. Namun, jika seseorang ingin mencarinya melalui informasi yang terdaftar di pesawat, tidak mungkin untuk mengetahuinya. Kalau kamu ingin mencari seseorang bernama Charlie yang terbang di China, tetapi kamu hanya tahu namanya, maka informasinya tidak akan ditampilkan. Dua alis seperti daun willow Vera sedikit berkerumun di tengah. Ekspresinya serius dan khawatir. Setelah ragu sejenak, dia bertanya kepada lelaki tua itu, "Tidak masalah apakah orang yang saya cari adalah tipe pertama atau tipe kedua. Dengan status dan koneksi kamu, dapatkah kamu menemukan informasi tersembunyi ini?" Bab 5107. Mendengar pertanyaan Vera, lelaki tua itu mengerutkan bibirnya dan menghela napas. "Nona, sebenarnya ada logika mendasar yang sangat menyusahkan di balik masalah ini." Vera berkata, "Katakan." Orang tua itu berkata, "Apakah itu tipe pertama atau tipe kedua?" Jumlah orang yang disembunyikan sebenarnya tidak sedikit. Beberapa talenta khusus, pakar militer, personel intelijen, dan personel dinas rahasia memiliki identitas yang dienkripsi. Ada puluhan dari ribuan orang. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu mengubah topik pembicaraan dan berkata lagi, "Tetapi masalahnya adalah meskipun kedua jenis orang tersembunyi ini memiliki database, kebanyakan orang yang dapat mengakses database ini tidak memiliki otoritas tertinggi di database ini. Dengan kata lain, jika saya menggunakan dua metode ini untuk menyembunyikan informasi dari dua orang, bahkan jika saya memiliki otoritas untuk database ini, saya hanya dapat mengakses informasi dari dua orang ini. Dan saya tidak memiliki informasi tentang orang lain. Mereka yang berhak membaca, bukan hanya tidak berhak membaca, saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang ada di dalamnya. Sebaliknya, bahkan jika kamu juga memiliki otoritas yang relevan dari database ini, kamu tidak dapat menemukan siapa yang saya sembunyikan di database ini. Kita berdua terisolasi satu sama lain. Selain itu, ada banyak cabang, masing-masing dengan tingkat dan otoritas berbeda. Misalnya, Departemen Intelijen, pemimpin puncaknya memiliki hak untuk mengakses informasi tersembunyi dari semua departemen intelijen, tetapi tidak memiliki hak untuk mengakses informasi dari departemen lain. Vera berpikir sejenak dan bertanya, "Pasti ada seseorang yang memiliki akses ke seluruh database, kan?" Lelaki tua itu tersenyum canggung. "Nona, hanya ada sedikit orang yang memiliki otoritas, dan mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Sangat tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk membocorkan informasi kepada siapapun yang tidak memiliki otoritas. Jadi saya tidak mungkin mengambil jalan ini sekarang." "Aku mengerti." Vera mengangguk, mengetahui bahwa sudah tidak mungkin untuk memulai dari otoritas akses database. Setelah berpikir lama, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, jika informasi identitas seseorang tidak disembunyikan sejak lahir, dapatkah informasinya sebelum disembunyikan ditemukan?" Orang tua itu menjawab, "Jika itu adalah tipe pertama di mana semua informasi disembunyikan, sehingga orang ini sepertinya tidak pernah muncul di dunia ini, maka informasi kelahirannya juga akan terhapus. Jika itu tipe kedua, itu tergantung pada bagaimana orang yang menyembunyikan informasinya beroperasi. Beberapa orang mungkin menghapus semuanya untuk tujuan tertentu. Tapi jika beberapa orang ingin menciptakan ilusi bahwa keberadaan orang ini tidak diketahui, maka yang informasi sebelumnya tidak akan dihapus. Karena informasi ini harus dipublikasikan untuk menanggapi pertanyaan dari pihak yang berkepentingan. Misalnya, ketika seseorang lulus dari universitas pada usia 22 tahun. Karena suatu alasan, dia perlu menghilang dari dunia, maka informasinya sebelum usia 22 tahun tidak akan dihapus.
Hanya orang hilang yang akan ditambahkan ke filenya, atau dia menghilang. Informasinya tidak akan dienkripsi. Bahkan petugas polisi biasa dengan otoritas terendah dapat dengan mudah menemukan informasi sebelum dia menghilang dalam sistem kependudukan. Mata Vera berbinar, dan dia berkata, apakah informasi yang baru saja kamu berikan kepadaku termasuk Charlie yang hilang dan mati? Orang tua itu menjawab, termasuk mereka yang hilang, tetapi tidak termasuk mereka yang telah dipastikan meninggal. Vera tiba-tiba berpikir bahwa dia memang baru saja melihat pesan dari banyak anak. Hanya saja ketika saya melihat gambar anak-anak, dia melewatkannya dan tidak melihat dengan seksama informasi spesifik dari anak-anak tersebut. Namun, hal ini akan mengabaikan suatu keadaan, yaitu, jika foto anak tersebut bukan keadaan sebenarnya dari anak tersebut, melainkan anak tersebut hilang saat masih kecil, dan informasi filenya masih dalam masa kecilnya. Dalam hal ini dia akan mengabaikannya. Bab 5108. Jadi, dia dengan cepat berkata kepada lelaki tua itu, saya akan meninjau informasi orang yang hilang terlebih dahulu. Dan kalau masih tidak dapat menemukannya, kamu bisa membantu saya mendapatkan informasi tentang orang yang telah meninggal tersebut. Orang tua itu mengangguk. Tidak masalah. Melihat ke komputer lagi, dia mengembalikan informasi tersebut ke orang pertama, dan kemudian mulai menyaring satu persatu. Segera, sebuah foto hitam putih muncul di depan matanya, menyebabkan pupilnya tiba-tiba menyusut. Anak laki-laki dalam foto hitam putih ini terlihat berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Anak laki-laki itu terlihat tampan, dan fitur wajah serta pesonanya membuat Vera merasa sedikit familiar. Kemudian, dia melihat pesan bocah itu dan bergumam, Charlie Wade, dari East Cliff, putra Curtis Wade dan Ashley Acker. Charlie ini belajar di sekolah dasar eksperimental No. 2 East Cliff 21 tahun yang lalu, dipindahkan ke sekolah dasar No. 1 Aurus Hill 20 tahun yang lalu, dan kemudian menghilang, dan informasi file tidak pernah diperbarui. Mendengar gumamannya, lelaki tua itu mau tidak mau berkata, Curtis, Ashley. Pasangan ini adalah pasangan yang kuat di East Cliff 20 tahun yang lalu. Vera bertanya kepadanya, pernahkah kamu mendengarnya? Aku bukan hanya mendengarnya. Lelaki tua itu berkata dengan serius. Aku memiliki persahabatan dengan keluarga Wade. Rumah tua keluarga Wade tidak jauh dari tempatku. Dapat dicapai dengan berjalan kaki setengah jam. Keluarga Wade adalah salah satu dari 3 keluarga teratas di Tiongkok. Curtis adalah pendukung paling menonjol dari keluarga Wade saat itu. Dan istrinya Ashley adalah seorang investor di hampir seluruh lembah silikon. Omong-omong, keluarga Acker di belakang Ashley menempati peringkat kedua di Amerika Serikat. Begitu Vera mengangguk dan menghela napas. Tidak heran nama Ashley begitu akrab. Sepertinya aku pernah membaca biografi tentang dia. Saat dia mengatakan itu, Vera melihat foto hitam putih Charlie yang diambil sebelum memasuki kelas 1 sekolah dasar. Dia berkata dengan serius, saya pikir anak ini agak mirip dengan Charlie yang saya cari. Digabungkan dengan namanya, dia juga dipanggil Charlie. Kurasa itu mungkin dia. Tidak mungkin, pria tua itu berkata. 20 tahun yang lalu, Curtis dan Ashley mengalami kecelakaan di Aurus Hill. Suami istri itu meninggal. Charlie yang berusia 8 tahun menghilang sejak saat itu. Mereka mencari keberadaan anak ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada kabar. Kekuatan kedua keluarga ini sangat kuat, terutama keluarga Acker yang kaya. Itu tidak mungkin anak yang belum mereka temukan masih hidup. Vera berkata dengan serius, jika menurut apa yang baru saja kamu katakan, identitas Charlie ini disembunyikan menurut metode kedua. Bukankah tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahuinya? Jadi bagaimana jika keluarga ini begitu kaya? Tidak mungkin mendapatkannya dari sana. Informasinya ada di tangan sangat sedikit orang. Setelah mendengar analisis Vera, lelaki tua itu hanya bisa mengangguk dan berkata, Nona, kamu benar. Memang ada kemungkinan seperti itu. Vera tiba-tiba memikirkan sesuatu. Menunjuk ke deretan nomor ID lokal East Cliff dari Charlie yang berusia 8 tahun. Dia berkata, ngomong-ngomong, kamu bilang jika itu adalah metode enkripsi kedua.
Ada nama dan nomor ID pada saat yang sama. Apa kamu menemukan informasi terenkripsi? Kalau begitu bantu saya memeriksa nama Charlie. Tambahkan nomor ID ini. Dan lihat apakah saya dapat menemukan hasil. Baik, pria tua itu juga sedikit bersemangat. Dan segera membuka latar belakang laptop. Dan memasukkan nama Charlie dan nomor ID asli di dalamnya. Setelah itu, keduanya memeriksa hasilnya dengan penuh harapan. Namun mereka menemukan bahwa informasi yang diberikan oleh sistem masih merupakan file Charlie yang hilang yang berusia 8 tahun. Vera mengerutkan kening. Mengapa kita tidak bisa mengetahuinya? Apakah seseorang memberinya identitas baru? Bab 5109. Setelah itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri dan menjawab, kemungkinan besar memang begitu. Dugaan Vera benar. Setelah Stephen Thompson mengatur Charlie ke panti asuhan, dia memberi Charlie identitas baru. Meskipun identitas baru itu masih bernama Charlie, itu bukan lagi Charlie dari keluarga Wade Eastcliff. Itu adalah Charlie yang tidak memiliki ayah atau ibu dan diadopsi oleh panti asuhan Aurus Hill. Pendaftaran kartu keluarganya ditempatkan pada pendaftaran kolektif panti asuhan Aurus Hill, dan ini berlaku untuk semua anak yang diadopsi oleh panti asuhan. Oleh karena itu, dia memiliki nomor ID baru, milik Aurus Hill. Dengan cara ini, baik keluarga Wade maupun keluarga Aker tidak dapat menemukannya. Dan satu-satunya yang dapat menemukannya adalah Stephen. Mengenai hal ini, lelaki tua itu berkata, jika seseorang mengubah identitasnya, maka kumpulan informasi sebelumnya pasti tidak akan diketahui. Kamu harus mengetahui nama dan nomor identitas barunya untuk mengetahuinya. Vera mengerutkan kening, dan berkata, jika seseorang membantunya menetap di tempat lain, mendapatkan akun asing dan informasi identitas, maka identitas terenkripsi sebenarnya bukanlah identitas sebelum menghilang, tetapi identitas baru setelah menghilang. Berbicara tentang ini, Vera berkata lagi, saya mengerti, 20 tahun yang lalu. Setelah Charlie menghilang, seseorang menyembunyikan keberadaannya, memberinya identitas baru, dan menyembunyikan identitas barunya. Dia berusia 8 tahun, dan Charlie baru, atau Charlie dengan nama lain, muncul di tempat baru. Kecuali orang yang mengenkripsi informasinya di awal, tidak ada orang lain yang dapat menemukannya. Pria tua itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Nona, belum 100% yakin. Charlie yang kamu cari adalah Charlie ini. Bagaimana jika Charlie yang hilang hanya berjarak beberapa tahun dari orang tersebut? Jika kamu terganggu saat mencarinya, bukankah kamu disesatkan oleh spekulasi semacam ini? Lagi pula, fitur wajah anak-anak belum berkembang, dan memiliki kemiripan tertentu dengan seseorang adalah hal yang normal. Tapi kemungkinan besar setelah pubertas, mereka akan pindah ke orang lain yang sama sekali berbeda. Vera mengangguk, dan berkata dengan serius, kamu benar. Meskipun intuisiku memberitahuku bahwa Charlie yang aku cari seharusnya adalah Charlie yang menghilang 20 tahun yang lalu. Namun, dalam hal seperti ini, aku tidak bisa terlalu percaya intuisi. Hanya mengandalkan kemiripan foto masa kecil untuk mengonfirmasi, agak terburu-buru untuk memastikan kebenarannya. Memikirkan hal ini, dia mengedipkan matanya, mengingat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, bisakah kamu membantuku mengambil informasi file Curtis dan Ashley? Orang tua itu berkata, Curtis bisa, tetapi Ashley tidak bisa. Karena Ashley warga negara Amerika, penyelidikan hanya dapat menemukan beberapa file resmi yang dia dan Curtis tinggalkan di China setelah mereka menikah. Tidak apa-apa, Vera berkata. Aku hanya butuh foto mereka berdua. Itu tidak masalah. Orang tua itu dengan cepat mengambil informasi Curtis dan Ashley dari sistem. Ketika Vera melihat foto ide hitam putih yang tampan di file Curtis, alisnya yang cemberut langsung rileks. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, haha, intuisiku benar. Itu benar-benar dia. Charlie yang kucari hampir persis sama dengan Curtis ini. Bab 5110. Nona, Charlie yang kamu lihat persis seperti Curtis Wade. Pada saat ini, lelaki tua itu memiliki ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya.
Vera sedikit mengangguk, dan berkata dengan datar, saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka 100% mirip, tetapi setidaknya 90%. 90%, pria tua itu berkata dengan ngeri. Jika demikian, seharusnya tidak ada penyimpangan. Penampilan kedua orang dewasa itu sangat mirip, dan digabungkan dengan nama orang itu adalah Charlie Wade. Pasti tidak ada masalah. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Kalau begitu, itu artinya, putra Curtis dan Ashley masih hidup. Vera menyapu kabut sebelumnya, dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak hanya hidup, tetapi dia juga hidup dengan sangat baik. Dia sangat kuat, dan para ksatria dari perkumpulan penyingkiran King seperti wortel yang ditumpuk di atas potongan papan di depannya. Kemampuan untuk menolak apapun benar-benar mengesankan. Benarkah? Pria tua itu bahkan lebih tercengang, dan berkata dengan penuh semangat, oke. Hebat, keunggulan Curtis dan Ashley benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di antara orang-orang seusia itu. Saat itu kedua orang ini mati muda. Saya sering merasa menyesal untuk kedua orang ini. Saya tidak pernah mengira putra mereka masih hidup, dan bahkan sangat luar biasa. Tidak ada yang lebih menghibur dari ini. Putra Naga dan Phoenix memang bukan makhluk fana. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu tidak dapat menahan desahan. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Kedua keluarga telah mencari seorang anak yang hilang selama bertahun-tahun. Dengan kekuatan seperti itu benar-benar tidak bisa dimengerti. Vera tersenyum dan berkata, dia pasti telah bertemu, dan itu akan menjadi pertemuan yang sangat indah. Orang tua itu berkata dengan senyum lega, saya sangat penasaran. Bagaimana dia melakukannya? Vera mengangguk, dan terus terang berkata, aku juga penasaran. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Ngomong-ngomong, dia bisa mengejar perkumpulan penyingkiran King sampai ke Eropa Utara. Ini berarti dia telah memahami beberapa petunjuk, juga memiliki kedalaman kebencian dengan organisasi itu. Begitu kata-kata itu terucap, Vera tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan penuh semangat, aku tahu. Kematian orang tuanya kemungkinan besar terkait dengan perkumpulan penghancuran King. Dia ingin balas dendam atas terbunuhnya ayah dan ibunya. Sama seperti aku ingin menemukan mereka untuk membalas kematian ayahku. Orang tua itu berkata, apakah Curtis dan Ashley mati di tangan masyarakat penghancuran King? Jika Charlie ingin menjadi musuh mereka, mengapa dia tidak mengenali dua kakeknya? Keduanya sangat kuat, dan mereka pasti bisa sangat membantunya. Vera menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan serius, untuk berurusan dengan perkumpulan penghancuran King, jika hanya punya uang, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, itu tidak ada artinya. Bahkan keluarga Rothschild tidak cukup untuk melihat perkumpulan penghancuran King. Mereka selalu takut untuk mengekspos dirinya sendiri. Jadi dia bertindak sangat rendah hati. Kalau tidak, mereka dapat membuat semua orang di keluarga Rothschild menghilang dalam semalam. Bahkan jika mereka memiliki aset puluhan triliun dolar, jadi apa? Mereka harus punya bunga hidup. Pria tua itu meringis, mengangguk dan berkata, kamu benar, uang bukanlah prioritas utama. Kekuatan adalah kunci. Vera tersenyum sedikit, menatap lelaki tua itu dan berkata, ngomong-ngomong, kamu tidak boleh memberi tahu siapapun tentang masalah ini, terutama anggota keluarga Wade. Orang tua itu tidak bisa tidak berkata, Nona, bisakah kamu membiarkan saya mengungkapkan sesuatu kepada Jeremiah Wade? Saya memiliki persahabatan yang baik dengannya. Dia telah mencari anak ini selama 20 tahun. Vera menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, saya tidak menginginkannya. Situasi Charlie istimewa, dan sekarang dia memiliki konflik dengan masyarakat penghancuran King. Jika anggota keluarga Wade mengetahuinya dan pergi mencari dengan meriah, mereka mungkin akan marah. Kamu tidak ingin melihat keluarga Charlie diawasi dan hancur, kan? Itu benar. Pria tua itu menghela napas dengan sedih, dan berkata, Nona, jangan khawatir. Aku akan tutup mulut. Vera sedikit mengangguk, dan berkata lagi, Charlie menghilang di Aurus Hill. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, setelah dia menghilang,
dia mendapat identitas baru. Dan seseorang menggunakan metode kedua yang kamu sebutkan untuk menyembunyikan identitasnya. Yang kedua, dia langsung dibawa ke luar negeri setelah menghilang, dan telah tinggal di luar negeri atas namanya. Orang tua itu berkata, jika itu kemungkinan pertama, maka kamu mungkin dapat menemukannya di China. Tetapi jika itu kemungkinan kedua, sulit menemukannya di China. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.